Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman tentang prosedur penulisan studi kasus dalam UKP PPG dan juga contoh studi kasus yang sudah aku buat untuk UKIM. Nah, teman-teman, di sini ada tujuan. Jadi tujuan ini tuh menilai kemampuan teman-teman dalam merefleksikan pengalaman di bidang pendidikan dan mengartikulasi pandangan filosofi serta nilai-nilai yang teman-teman yakini dalam kaitannya dengan pendidikan, khususnya pendidikan formal. Jadi ini tujuan penulisan studi kasus dalam UKP PPG itu seperti ini. Nah teman-teman, sebelum aku masuk ke pembahasannya, jadi studi kasus ini merupakan salah satu tugas yang harus teman-teman selesaikan saat teman-teman menjalani uji kinerja atau ujian kinerja UKIN. Dimana UKIN ini ada 3 komponen yang akan teman-teman lalui, yaitu teman-teman membuat perangkat pembelajaran atau modul ajar yang nantinya akan dipraktekkan dalam take video UKIN yang nanti juga akan diupload bersama dengan perangkat pembelajaran. Nah yang ketiga yaitu teman-teman harus membuat studi kasus yang teman-teman alami, baik itu dalam dunia persekolahan ataupun waktu teman-teman masih menjalani PPL dulu, seperti itu. Nah ketiga tugas tersebut nanti akan diupload ke dalam laman yang sudah disediakan oleh Kemendikbud setelah teman-teman dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian UKP PPG. Jadi langsung saja sesuai perkataan aku tadi, di sini ada petunjuk pelaksanaan. Jadi petunjuk pelaksanaan itu yang pertama adalah teman-teman harus mendefinisikan satu kasus yang pernah teman-teman hadapi sebagai guru atau tenaga pengajar. Boleh pengalaman saat melaksanakan PPL. Kalau aku itu pengalaman waktu aku PPL ya yang aku tuliskan. Nah, di sini berikan refleksi terhadap pengalaman teman-teman yang hubungannya dengan pandangan filosofis. Nah, maksudnya gimana? Jelaskan upaya-upaya yang teman-teman lakukan untuk menangani situasi tersebut. Kan teman-teman mengambil masalah nih. Nah, di sini teman-teman harus ada dijelaskan upaya-upaya yang teman-teman lakukan untuk menangani situasi tersebut. Nah, selanjutnya hubungkan pengalaman tersebut dengan hal-hal yang teman-teman lakukan atau pandangan filosofis teman-teman tentang pendidikan. Misalnya tujuan pendidikan itu seperti apa, peran guru, interaksi itu ada hubungannya enggak dengan pengalaman atau kasus yang teman-teman pilih. Nah, di sini juga tuliskan kesimpulan singkat yang merangkum refleksi dan pandangan teman-teman tentang pendidikan. Jadi ada kesimpulannya setelah teman-teman menyusun, dan di situ nanti terakhir teman-teman cantumkan kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu singkat aja, nggak usah bertele-tele karena sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Nah, di sini ada ketentuan pengerjaan. Nah, teman-teman, ketentuan pengerjaan ini harus teman-teman cermati karena kalau salah nanti teman-teman takutnya malah nggak bisa lolos ujian. Jadi pastikan bahwa studi kasus yang teman-teman buat itu harus kasus nyata yang pernah teman-teman hadapi. Karena teman-teman, sekedar informasi dari aku, nanti studi kasus ini itu akan dijadikan pertanyaan-pertanyaan atau ditanyakan saat teman-teman melakukan ujian wawancara di akhir tes UKP PPG. Kalau sudah melakukan wawancara, biasanya itu nanti pertanyaan yang ditanyakan atau muncul itu aku udah tanya ke teman-teman yang sudah lolos dulu. Kalau aku sendiri tuh belum mengalami ujian itu ya, karena aku sekarang masih tahap UKIM, belum UT dan juga belum ujian wawancara. Jadi nanti ditunggu aja, semoga aku juga lolos dalam ujiannya dan diberikan hasil yang terbaik. Nah, jadi kata teman-teman aku itu yang ditanyakan juga seputar studi kasus ini dan modul ajar yang teman-teman buat atau video praktek pembelajaran UKIN yang telah teman-teman buat. Jadi pertanyaan-pertanyaan asesor itu seputar itu. Nah, teman-teman pastikan juga bahwa teman-teman itu mengerjakan studi kasus itu kasus teman-teman sendiri atau pengalaman teman-teman sendiri, karena nanti takutnya waktu ditanya teman-teman malah bingung kalau teman-teman itu cuma copy paste dari kasus-kasus yang lain. Nah, seperti itu. Ada yang juga yang tanya ke aku, Kak, berarti UKIN dan UT sama wawancara ini kayak tes PPG Prajabatan di awal dulu ya? Iya, tapi beda ya. Kalau di awal kan kita ada tes substantif, pertama-tama esai dulu, habis itu tes substantif, terus wawancara. Nah, ini tuh
cukup sama, cuma beda. Jadi gimana? Kalau samanya itu enggak, karena dari namanya aja udah beda. Jadi untuk esai itu di sini di ujian akhir PPG Prajabatan ini, yaitu teman-teman menuliskan studi kasus. Nah, kalau teman-teman bingung ya udah kayak esai gitu aja deh, pengalaman pribadi seperti itu. Cuma ini kasus nyata dan penanganan teman-teman tuh gimana seperti itu. Nah, selanjutnya kalau dulu itu ada tes substantif. Kalau di PPG Prajabatan yang terakhir ujiannya itu, teman-teman ada UT. UT itu ujian tertulis atau uji pengetahuan. Jadi pengetahuan teman-teman tentang konten knowledge atau pengetahuan. Nah, pengetahuannya seputar pembelajaran. Jadi nanti itu ada beberapa kasus yang perlu teman-teman hadapi, perlu teman-teman selidiki gitu ya, di nalar gitu, nanti jawabannya apa. Jadi kalau nggak salah itu pilihan ganda, kompleks, dan juga uraian gitu uji tertulisnya. Nah, yang ketiga dulu kan ada wawancara. Nah, sekarang kalau mau ujian UKPPG itu juga ada wawancaranya, tetapi wawancara di sini itu yang ditanyakan itu seputar studi kasus dan juga modul ajar serta video pembelajaran yang teman-teman bikin, bukan seputar esai seperti dulu. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, di sini kasusnya harus kasus nyata dan ditulis dalam tidak kurang atau tidak lebih dari 500 kata. Jadi harus 500 kata, nggak boleh kurang ya, nggak boleh lebih juga. Jadi kalau lebih nanti juga nggak boleh, kalau kurang juga nggak boleh. Jadi pas aja 500 kata lah. Kalau kurang ya kurang dikit nggak apa-apa teman-teman. Dibuat dengan menggunakan Times New Roman seperti biasanya, ukurannya 12 dan disimpan dalam PDF. Nah teman-teman, kalau merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiarisme, ini nggak boleh kopas ya. Nah, studi kasus ini diunggah dalam BPPP dengan nama file sebagai berikut. Nah, itu tadi ketentuannya. Sekarang kita akan ke contoh yang sudah aku bikin. Nah, di sini contohnya itu aku bikin seperti ini. Judulnya yang aku ambil itu meningkatkan motivasi, minat, dan hasil belajar peserta didik materi pengukuran siswa kelas 1 sekolah dasar melalui implementasi model pembelajaran PBL dan media inovatif di SD Negeri 01 Pendem Kota Batu. Jadi aku judulnya seperti ini. Jadi meningkatkan motivasi, minat, dan hasil belajar matematika. Seperti itu teman-teman. Karena waktu itu menurut aku tuh anak-anak kelas 1 sekolah dasar ya, masih kecil gitu. Mereka tuh masih bingung gitu teman-teman, materi pengukuran itu, baik itu membandingkan panjang dan berat, mengukur panjang dan berat benda, itu masih bingung. Jadi ada beberapa masalah yang aku angkat dalam studi kasus aku ini yang berkaitan dengan saat aku PPL dulu. Nah, di sini terkait masalahnya itu berkaitan dengan motivasi, minat, dan hasil belajar. Jadi motivasinya tuh kayaknya kurang gitu ya, karena aku lihat juga, aku observasi pengamatan langsung itu anak-anak itu kurang termotivasi kalau dengan pembelajaran matematika tuh kesannya udah takut gitu, kayak aduh ini matematika kayaknya susah deh. Jadi mereka tuh kayak mikir kayak gitu, jadi kayak nggak semangat, terus nggak memperhatikan dengan serius. Jadi tuh motivasi belajarnya tuh kayak kurang sekali. Kalau minat belajarnya mereka tuh jelas dipengaruhi dengan motivasi. Kalau motivasi belajarnya aja udah kayak gitu, nah minatnya untuk belajar kan pasti juga kurang. Karena apa? Minat belajar itu diciptakan dari motivasi belajar yang ada pada diri peserta didik. Jadi kalau mau minat belajarnya tuh tinggi dan mereka tuh wah berminat banget untuk belajar ini, ya jadi mereka harus punya motivasi untuk belajar materi pengukuran. Nah, di sini masalahnya di aku ini siswanya itu minatnya kurang banget karena motivasinya tadi. Terus hasil belajarnya otomatis terpengaruhi, dan aku tuh sudah membuat catatan di mana aku melakukan membagikan soal evaluasi. Di LKPD kelompok juga udah ada soal-soalnya. Mereka tuh kerja kelompok tentang membandingkan panjang dan berat. Itu mereka kayak masih bingung gitu teman-teman, kayak nggak bisa gitu. Jadi terus waktu soal evaluasi aku bagikan itu malah banyak banget yang nggak bisa gitu. Jadi kenapa kok begitu, apa yang salah, apakah media aku tuh kurang inovatif atau gimana. Jadi tuh aku kasusnya tuh seperti itu. Nah, ini aku ambil seperti itu kira-kira. Nah, ini
Nah, di sini tuh situasi yang terjadi itu sudah aku jelasin tadi ya. Berdasarkan permasalahan yang saya alami sebagai calon guru profesional, saya akan, nah ini solusinya aku seperti ini, membuat perangkat pembelajaran yang inovatif, dan juga aku akan membagikan praktik baik kepada sesama rekan guru untuk mendapatkan masukan dan saran. Terus aku tuh harus gimana dalam menyusun perangkat pembelajaran, apakah harus mengetahui karakteristik peserta didik, gimana sih kenapa mereka kok nggak tertarik, jadi aku harus menyelidiki karakteristik peserta didik aku seperti itu. Nah, di sini aku juga melakukan asesmen diagnostik. Nah, terus ternyata diagnostik saja itu nggak cukup teman-teman. Jadi guru harus mengamati peserta didik selama proses pembelajaran, mengenali jenis temperamen, melakukan pendekatan psikologis dengan mencoba menjadi sahabat, serta masuk dalam dunia peserta didik. Guru juga harus memahami betul bagaimana lingkungan belajar peserta didik. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah aku mendapatkan banyak referensi tadi, solusinya itu atau solusi dari permasalahan itu aku begini, ada yang pertama itu merancang perangkat pembelajaran menggunakan model PBL tadi yang mendukung pembelajaran inovatif pada materi yang sudah aku terapkan tadi. Yang kedua yaitu aku memberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari biar teman peserta didik itu lebih mengerti tentang membandingkan dan mengukur panjang berat. Setelah itu juga aku akan menggunakan media inovatif dalam bentuk video pembelajaran yang dipadukan dengan gambar-gambar benda di kelas. Jadi waktu itu aku masih belum memakai media inovatif ya, langsung medianya konkret gitu, kayak tas, botol, pensil itu aku gunakan sebagai media. Nah, mereka tuh kurang tertarik gitu teman-teman. Jadi aku mengatasi masalah itu dengan membuat video pembelajaran yang dipadukan dengan gambar-gambar yang ada di kelas. Jadi gambar-gambarnya itu aku bikin gambar-gambar yang menarik gitu, video pembelajarannya juga. Nah, di situ. Nah, di sini responnya atau evaluasinya itu peserta didik itu sangat senang dan antusias selama proses pembelajaran. Nah, di sini pun peserta didik tidak hanya menyimak, namun peserta didik juga akan aktif bertanya kepada guru dan juga teman yang lain. Peserta didik terlihat aktif berkolaborasi dalam mendiskusikan serta mempresentasikan hasil latihan-latihan soal. Oleh karena itu, motivasi serta minat belajar peserta didik semakin meningkat, terutama juga hasil belajarnya. Jadi itu tadi teman-teman contoh studi kasus yang sudah aku buat. Ini sudah aku pastikan bahwa tidak lebih dari 500 kata ya. Jadi ini tuh katanya hanya 498 atau gimana gitu, aku lupa, pokoknya gitu. Nah, itu tadi video dari aku, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa buat selalu dukung aku dan nantikan video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.